Halo Lur, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Bagi kalian yang baru pertama nonton channel Mbak Mimin, perkenalkan nih, AN Channel 8890 yang akan membahas alur cerita film. Di video kali ini, Mbak Mimin akan menceritakan sebuah film komedi action yang pastinya seru, lucu, juga menegangkan loh. Cerita bermula saat Letnan Shane Wolf yang merupakan anggota dari Navy SEAL ditugaskan untuk menyelamatkan Howard Plummer, seorang ilmuwan yang memegang penemuan rahasia pemerintah pada saat itu. Sayangnya, saat Shane Wolf sudah hampir berhasil menyelamatkan Howard, mereka diserang para teroris yang menyebabkan Howard tewas terbunuh. Shane akhirnya ditugaskan untuk menjaga 5 anak dari Howard Plummer. Shane yang tidak memiliki pengalaman mengasuh anak pun merasa kewalahan melihat 5 anak-anak itu, apalagi mereka sangat aktif. Secara perlahan, Shane mulai mendekatkan diri pada masing-masing anak dan melakukan pekerjaan yang belum pernah ia lakukan, seperti mengganti popok bayi dan hal yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Berhasilkah Shane Wolf mendapatkan kepercayaan dari kelima anak itu? Lalu, apakah Julie, istri Howard Plummer, berhasil mendapatkan kata kunci rahasia dari penemuan suaminya? Yuk kita simak cerita selengkapnya. Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya ya Lur. Cerita diawali dengan misi penyelamatan seorang sandera oleh tentara SEAL melalui jalur air. Letnan Shane Wolf yang memimpin misi itu berperang habis-habisan untuk menyelamatkan sandera yang tak lain adalah ilmuwan Howard Plummer yang disandra oleh pemberontak Serbia. Akhirnya setelah berperang dengan para pemberontak, Letnan Shane Wolf menemukan Howard dalam keadaan terikat. Kemudian, Letnan Shane Wolf berhasil membawa Howard Plummer ke sebuah helikopter yang sudah dipersiapkan untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Namun yang terjadi malah Howard Plummer tertembak, begitu juga dengan Letnan Shane Wolf. Singkat cerita, 2 bulan berlalu setelah kejadian naas itu. Letnan Shane Wolf yang dirawat di rumah sakit akhirnya dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit. Setelah itu dia mendapatkan tugas baru dari atasannya, yaitu perwira intelijen Angkatan Laut untuk menjaga istri dan anak-anak mendiang Profesor Howard Plummer. Perlu diketahui nih Lur, Plummer adalah ahli keamanan terhebat dari Departemen Pertahanan. Dia membuat sistem yang dinamakan P3JT, pemancar, pengacau, pengendali dari jarak tinggi, dan sistem itu yang menjadi rebutan negara-negara. Misi itu bukan sembarang misi Lur, akan tetapi misi di luar prediksi seorang angkatan bersenjata, yaitu menjaga sebuah keluarga. Dikarenakan istri mendiang Profesor Howard Plummer meminta bantuan kepada Badan Intelijen Negara untuk keamanan keluarganya, karena dia akan meninggalkan anak-anaknya untuk beberapa waktu guna membuka berangkas milik suaminya yang berada di Jenewa. Maka, tugas Shane Wolf adalah menjaga anak-anak mereka, sambil lalu Shane Wolf harus mencari program yang telah dibuat oleh Profesor Howard Plummer. Akhirnya, Shane Wolf bersiap untuk melaksanakan tugas barunya itu. Setelah selesai mengemasi semua pakaiannya, Shane pergi ke rumah Nyonya Julie Plummer, istri Howard Plummer. Sesampainya di rumah keluarga Plummer, dia disambut oleh Nyonya Julie dan dia memperkenalkan kelima anaknya dan seorang pengasuh bayinya kepada Shane Wolf. Singkat cerita, pertemuan pertama tidak begitu menyenangkan. Kemudian, Julie menceritakan tentang anak-anaknya dan kebiasaan mereka, karena sebentar lagi Julie akan meninggalkan mereka. Misi dimulai. Shane memeriksa semua sudut rumah dan memasang CCTV, juga perangkat keamanan lainnya. Keesokan harinya, Julie meninggalkan anak-anaknya untuk menyelesaikan tugas dari suaminya di Jenewa. Julie pergi dengan berat hati melihat kelima anaknya. Ketika malam tiba, Letnan Shane Wolf mulai menjaga anak-anak tanpa Nyonya Plummer. Dia benar-benar bersiaga, sehingga suara tembakan game yang dimainkan oleh Lulu dikiranya tanda bahaya. Kekasih Zui dikira penyelinap karena masuk ke rumahnya mengendap-endap. Zui tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Shane Wolf.
dia merasa kehilangan kebebasan di rumahnya sendiri. Begitu juga dengan Seth, anak lelaki yang remaja. Mereka merasa terganggu dengan adanya Shane di sana. Namun, mau tidak mau mereka harus terbiasa dengan keberadaan Shane. Kebiasaan buruk mereka yang mereka lakukan mulai dirubah oleh Letnan Shane Wolf, dan itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Sehingga Zui berniat untuk menyingkirkan Shane Wolf bagaimanapun caranya. Zui dan Seth menyiram lantai mereka dengan minyak goreng dengan harapan Letnan yang akan berjalan melewati tangga itu dan terjatuh. Namun sayang, sungguh sayang lur, yang terjatuh malah Helga, sang pengasuh bayi. Hal itu membuat Helga berpikir 1000 kali untuk tetap tinggal di keluarga itu. Helga berusaha meninggalkan rumah, namun segala cara dilakukan oleh Letnan Wolf agar Helga tak keluar rumah. Tapi ternyata Helga berhasil keluar dengan segala upaya yang dilakukannya. Kemudian dia berhasil naik taksi and say goodbye. Letnan Wolf mulai cemas dengan tidak adanya Helga di sana karena anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Sedangkan bayi Tyler tidak ada yang merawat. So, mau tidak mau, Letnan Shane mulai belajar untuk merawat seorang bayi lur sendiri tanpa bantuan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Anak-anak diberi sarapan ala-ala angkatan, ia mana mau mereka dengan makanan yang seperti itu. Lalu, mereka mulai bersiap untuk pergi ke sekolah dengan mengendarai mobil keluarga. Mereka tidak boleh telat lagi, dan hal itu sudah diperingatkan oleh kepala sekolah mereka. Karena jika tidak, mereka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Dan benar saja lur, hari itu mereka tiba sebelum jam pelajaran dimulai. Wakil kepala sekolah yang suka membual kembali membuat ulah. Tapi dia mati kutu ketika kepala sekolah datang. Ya, namanya juga pembual. Akhirnya kepala sekolah menjelaskan peraturan sekolah yang sering anak-anak itu langgar kepada Letnan Shane Wolf. Letnan pun diizinkan untuk menjaga anak-anak di sekolah demi keamanan mereka. Letnan Shane Wolf mulai beraksi menjaga tanpa meninggalkan salah satunya. Super dead ya lur. Seth yang diganggu oleh teman-temannya dibantu oleh Shane. Tapi bukannya berterima kasih, malah dia marah kepada Shane Wolf karena merasa tidak butuh bantuan Shane. Kemudian Shane Wolf menangkap sinyal darurat dari gelang yang dipakai Seth dan Zui. Bergegas dia meninggalkan Tyler kepada kepala sekolah dan mencari keberadaan sinyal itu. Setelah melewati jalan yang jauh, akhirnya dia menemukan sinyal itu. Tapi tunggu lur, kenapa sinyal itu berada di bawah ya? Tapi tanpa berpikir panjang, Letnan Shane Wolf langsung meluncur ke arah sinyal itu. Kemudian yang dia temukan hanya sebuah gelang di bawah selokan air yang baunya super wow. Setibanya Shane di rumah, ternyata anak-anak lagi santuy bersama ibu kepala sekolah cantik. Eyalah, baunya tercium dan bu kepala sekolah menjadi mual. Anak-anak hanya bisa menertawakan Shane Wolf hingga akhirnya Shane bergegas untuk membersihkan dirinya. Setelah itu ternyata di rumah sudah ada teman-teman Lulu yang katanya sedang mengerjakan tugas kelompok mereka. Dan alhasil Shane lah yang menggantikan ibu kelompok mereka yang seharusnya adalah Nyonya Julie Plummer, ibu Lulu. Shane mengantarkan Lulu dan teman-temannya ke sebuah minimarket untuk menyelesaikan tugas mereka. Namun bukannya selesai, mereka malah diganggu oleh teman-teman mereka. Ketika mereka pulang, mereka menemukan suatu pertunjukan di rumah. Zui yang mengetahui Shane tidak ada di rumah mengadakan pesta. Waduh, alamat nih. Dan benar saja lur, pesta itu dibubarkan oleh sang letnan. Bukannya bersenang-senang teman-teman Zui, malah harus membersihkan rumah keluarga Plummer. Makanya sudah tahu nggak ada tuan rumahnya, malah masih nekat bikin pesta. Di saat Shane Wolf menjaga remaja itu membersihkan rumah, dia menemukan sebuah kaset yang bertuliskan Ghost. Apa itu program yang dibuat oleh sang profesor ya? Zui yang merasa sangat kesal dengan tingkah Shane mengajak semua saudaranya untuk membenci Shane. Dia ingin Shane pergi dari rumah mereka. Namun belum selesai perselisihan itu, ada dua penyusup datang menyerang rumah mereka dan hal itu membuat mereka ketakutan.
Perkelahian terjadi antara dua penyusup itu dengan Shane Wolf. Namun sayangnya mereka berdua berhasil kabur. Mulai saat itu, mereka mengerti kehadiran Shane Wolf di sana sangatlah berarti. Mereka mulai bekerja sama satu sama lain. Shane mulai sedikit memahami karakter anak-anak satu persatu dan membantu segala apa yang menjadi permasalahan mereka. Zoe yang belajar menyetir mobil, Seth yang ternyata memiliki hobi yang unik yaitu sebuah pertunjukan musik teater. Shane mencoba mendekati Seth dengan menjadi sutradara pertunjukan musik itu. Walaupun awalnya Seth tidak senang dengan kedatangan Shane Wolf, tapi setelah itu dia mendukung kalau Shane menjadi sutradara film itu menggantikan sutradara yang mundur karena sudah tidak sanggup melatih kelompok itu. Malam hari pun tiba. Shane mulai membacakan cerita dongeng kepada Lulu hingga dia tertidur. Kemudian Peter, sang adik, dia tidak akan bisa tidur sebelum dinyanyikan Peter Panda. Dan ya, Shane bernyanyi untuk Peter dengan gerakannya yang lucu dan menggemaskan. Lagu itu diciptakan oleh ayahnya untuk Peter, yaitu lagu Peter Panda. Keesokan harinya, mereka mulai beraktivitas ke sekolah, tapi yang menyetir mobilnya adalah Zoe yang belum lulus uji mengemudi. Alhasil, maju mundur cantik nggak tuh mobil dikendarai oleh Zoe. Permasalahan datang lagi, Lur. Wakil kepala sekolah yang pembual itu kembali bikin ulah. Seth menjadi terpojok hanya karena tidak mau ikut kelas gulat. Ya, pemaksaan namanya tuh dan nggak boleh ya, Lur. Akhirnya, Shane yang berada di sana mengajak sang pembual untuk bertarung yang sebenarnya bukan mengancam anak muridnya. Singkat waktu, tibalah saat di mana Shane dan si pembual bertarung di gedung olahraga sekolah. Kira-kira siapa yang akan menang, Lur? Yes, belum apa-apa sang pembual sudah tepar. Si pembual hanya banyak omong saja dan kalahkan dengan rasa malu dan sakit semua pastinya. Singkat cerita, mereka mulai terbiasa dengan disiplin waktu dan berlatih untuk diri mereka. Dan Shane sudah mulai mahir menggantikan popok si bungsu Tyler. Sementara di tempat nan jauh di sana, sang ibu masih belum bisa memecahkan kata kunci untuk membuka peninggalan Howard suaminya. Sampai akhirnya, dia baru menyadari bahwa kata kuncinya ada di cincin pernikahan mereka berdua. Setelah mereka buka, ternyata di dalamnya hanyalah sebuah kunci. Kita kembali ke rumah keluarga Plummer. Di sana Shane menemukan Zoe duduk termenung sendiri sedang menangis. Kemudian mereka saling bertukar cerita sampai akhirnya Julie mengabarkan bahwa dia akan segera pulang karena tugasnya sudah selesai. Betapa senangnya anak-anak. Tapi terlihat Shane sedih mendengar kabar tersebut. Karena Shane sudah mulai menyayangi mereka semua. Karena dengan datangnya ibu mereka, maka tugas Shane pun berakhir dan harus meninggalkan anak-anak. Untuk menghilangkan kesedihannya, dia menuju ke gudang belakang dan Shane melihat bebeknya terjebak di sebuah pintu. Dan betapa terkejutnya Shane melihat sesuatu di sana. Dan segera memberikan kabar kepada atasannya bahwa ternyata P3JT yang mereka cari ada di gudang bawah. Singkat waktu, sang ibu tiba di rumah dan terkejut dengan segala perubahan yang terjadi kepada anak-anak mereka. Tentunya perubahan yang sangat baik dan menakjubkan, Lur. Anak dan ibu melepaskan rindu mereka, sedangkan Shane mengajak atasannya itu ke bawah untuk menunjukkan pintu menuju P3JT. Belum dibuka pintu itu, dua penyusup yang ternyata adalah tetangga keluarga Plummer datang dengan membawa senjata dan mencoba mengancam Shane. Ketika Shane hendak memberontak, tak disangka tak diduga, ternyata atasannya berkhianat dan menyerang Shane, dan itu menyebabkan Shane tidak sadarkan diri. Sementara anak-anak disekap dan diikat. Ibu mereka, Julie, dibawa ke ruang bawah tanah tempat P3JT berada. Namun sayang, Julie tidak mengetahui bagaimana cara masuk ke sana. Beruntung anak-anak Plummer sangat cerdas, sehingga mereka berhasil mengelabui tetangganya itu dan berhasil menyelamatkan diri mereka. Kemudian mencoba membuat Shane sadar. Anak-anak mencoba mencari bantuan dengan mengendarai mobil dan memancing mobil polisi untuk pergi ke rumahnya.
Ketika anak-anak dalam pengejaran polisi, Bu Kepala Sekolah rupanya melihat mereka dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Dan tahu gak Lur, atasan dan tetangganya itu berusaha masuk ke ruang penyimpanan P3JT. Namun yang terjadi malah alis Bu tetangga kena semburan api dan alis cetarnya kebakar Lur. Di saat atasannya memaksa Julie masuk, namun Shane berusaha untuk menenangkan atasannya agar Julie tidak terluka karena atasannya itu. Shane menggunakan semua nama anak-anak keluarga Plummer, tapi ternyata dia malah kesetrum Lur. Waduh, kira-kira apa ya sandinya? Kemudian Shane menyanyikan lagu Peter Panda dan ternyata berhasil. Lagu pengantar tidur si Peter lah kata kuncinya sampai akhirnya dia bisa masuk. Belum pertengkaran lagi terjadi di antara tetangga yang tidak baik dengan atasannya itu. Kesempatan bagus tuh buat Shane mengambil alih keadaan. Shane menyerang atasannya dan perkelahian pun terjadi hingga akhirnya Peter Panda mengakhiri semuanya. Jatuh kan? Dikira sudah selesai, ternyata tetangga tidak baik itu malah mau menyerang. Habislah kau sama Nyonya Plummer. Akhirnya P3JT berhasil diselamatkan oleh Shane. Di luar ketika anak-anak kembali bersama polisi, tetangga yang tidak baik itu malah bikin ulah dan menginginkan P3JT itu. Ya udah, diserang tuh sama si bebek dan Bu Kepala cantik. Habis kan kena batunya sendiri, ditangkaplah semua penjahatnya. Akhirnya semua berakhir dengan sempurna. Tapi tunggu dulu Lur, masih ada satu pertunjukan dari Seth, si manis pendiam itu. Pertunjukan luar biasa yang dihadiri oleh semua keluarga di sana dan mereka pun bergembira. Nah Lur, jangan mudah percaya kepada siapapun ya Lur. Setinggi apapun pangkat mereka, sedekat apapun juga mereka dengan kita. Menjaga diri sendiri itu penting untuk ketahanan diri kita sendiri dan membela diri kita selama kita benar. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Thank you for watching and see you, bye-bye.